Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta dari kelompok 4 mata kuliah Web Programming akan mempresentasikan tentang sebuah aplikasi berbasis web yang kami namakan Renting. Renting adalah sebuah aplikasi penyewaan printer berbasis web. Dan perkenalkan, nama saya Dodi Firmansyah, NIM saya 12190038. Kelompok kami ada 6 orang dan nantinya masing-masing akan memperkenalkan dirinya. Baik, langsung lanjut saja ke dalam materinya. Untuk pertama kita akan masuk ke dalam tampilan beranda, kurang lebihnya seperti ini. Baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi penyewaan printer Renting. Tampilannya seperti ini. Ada beberapa kategori dan slide dari macam-macam printer yang disediakan di dalam penyewaan printer Renting. Selanjutnya, untuk mengembangkan web ini, kami juga menggunakan database yaitu MySQL. Baik, ini adalah database dari aplikasi penyewaan printer Renting. Di sini PHP MyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database MySQL dan juga digunakan untuk pengembangan situs web. Di sini ada beberapa bagian dari database aplikasi penyewaan printer Renting ini, diantaranya yaitu tabel admin, tabel booking, ini adalah struktur dari tabel admin. Di sini ada ID booking, tanggal booking, batas ambil, dan sebagainya. Lalu kedua, tabel booking detail. Dan struktur tabelnya adalah seperti ini, ada ID, ID booking, ID printer, dan sebagainya. Lanjut ke tabel detail sewa. Strukturnya kurang lebih seperti ini, ada nomor sewa, ID, dan sewa. Lalu ke tabel kategori. Dan ini adalah strukturnya yaitu ID dan kategori. Berikutnya tabel printer. Strukturnya seperti ini. Selanjutnya ke tabel roll. Strukturnya seperti ini. Ini adalah tabel yang digunakan untuk member dan admin. Lalu selanjutnya tabel sewa, strukturnya seperti ini. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujian Syarif Hidayat, NIM 12192785. Oke, lanjut. Saya akan mencoba untuk masuk ke tampilan pertama atau awal. Di sini ada beranda,
kita bisa melihat beberapa kategori. Ini ada jenis printer, ada 8 jenis printer. Oke, kembali. Saya akan mencoba untuk pertama kali daftar. Tuliskan nama lengkap, nama, nama, Adi, lalu alamat, ya, Ciputat Raya, lalu masukkan email, lalu password, ulangi password, lalu simpan. Saya mulai login, masukkan email tadi, lalu password, oke. Saya akan mencoba untuk membooking beberapa atau salah satu dari printer. Booking satu. Kalau misalkan mau lagi, kita lanjut lagi booking, tambahkan beberapa, satu lagi. Atau kita bisa mengganti, kita bisa hapus pilihan yang tadi, hapus pilihan, dihapus. Kalau sudah selesai booking, selesai, lalu kita dapat melihat jenis printer yang kita booking tadi. Oke, PDF. Nama printer yang di booking. Oke, kembali. Kita bisa lihat profil, ubah profil, cari foto, ya, contoh masukkan ini foto. Profil berhasil diubah. Logout. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Pak Bambang Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan, NIM 12192786 dari kelompok 4. Nah, saya di sini mau menjelaskan ada about, new, ada kontak juga. Nah, di dalam about itu ada tentang perusahaan kami, yaitu visi dan misi. Yaitu misinya itu meningkatkan, itu visinya itu memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dan kepuasan pelanggan secara maksimal. Yaitu selanjutnya misi meningkatkan mutu dan pelayanan secara berkesinambungan. Nah, di sini ada alasan memilih kami.
sebagai perusahaan atau vendor pusat penyewaan peralatan IT seperti printer. Nah, di sini ada gratis instalasi. Selanjutnya teknisi berpengalaman. Selanjutnya ada unit cadangan dan harga terjangkau dan praktis. Menurunkan risiko penggunaan jangka pendek. Dan ada lagi yang di news itu informasi tentang aplikasi kami, yaitu ada sewa printer, jenis sewa printer, dan di bawah ini ada langsung kontak aja. Nah, kalau misalkan itu bisa ada kontak kami yang berbagai kontak. Kayak gini kontak kami. Ini adalah tempat lokasi kami. Misalkan diklik bisa. Ya, sekianlah dari kami. Selanjutnya akan diterusin oleh rekan kami, yaitu Nur Laili. Perkenalkan, nama saya Nur Laili Afiyah, NIM 12190057, ingin melanjutkan presentasi pada bagian admin. Di sini saya login sebagai admin @gmail.com, lalu mengisi password dan login. Tampilan admin seperti ini, ada bagian dashboard, kategori data printer, data anggota, data penyewaan, data booking, laporan data printer, laporan data anggota, dan laporan data penyewaan. Bagian dashboard ada total admin, stok printer, printer yang disewa, lalu printer yang di booking. Nah, data printernya seperti ini. Ada judul, tipe, kategori. Ini ada tahun dibuat, barcode, lalu stok, jumlah stok, kategori. Di bagian kategori ini kita bisa menambah kategorinya. Contoh, kategori thermal 1, lalu ditambah. Nah, kategori berhasil ditambahkan. Contohnya seperti ini. Di sini kita bisa menghapus dan mengubah dari masing-masing kategori tersebut. Selanjutnya dan mengupdate-nya itu. Selanjutnya data printer. Di sini ada data printer yang ada bagian judul, tipe, kategori, tahun dibuat, barcode, jumlah stok, ada gambar dari printer tersebut, dan ini seperti ini tampilannya. Berikutnya ada data anggota. Di sini ada masing-masing dari anggota tersebut, foto, nama, email, kapan bergabungnya, statusnya aktif atau tidak. Ya, seperti ini. Berikutnya data penyewaan.
sini ada nomor sewanya itu, tanggal kapan sewa tersebut dilakukan, ID user, ID printer, tanggal kembali, tanggal pengembalian, waktu terlambat, jumlah sewa, dan status aktif atau tidak, atau sudah kembali. Berikutnya, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan kepada teman saya, Alif Iqbal. Ya, saya Alif Iqbal Fansida, NIM saya 12180616. Saya akan melanjutkan dari rekan saya. Di sini ada data booking. Di sini ada total admin, stok printer, printer yang disewa, printer yang di booking. Untuk tabelnya ada nomor, ID booking, tanggal booking, ID user, aksi, sewa printer per hari, lama sewa. Lalu ada laporan data printer. Di sini ada judul, tipe, kategori, tahun dibuat, barcode, dan stok. Untuk output data printernya seperti ini. Bisa di save juga untuk ke PDF. Di save data printer, save. Ini untuk outputnya. Bisa ekspor ke Excel. Di save saja. Oke. Lalu ada laporan data anggota. Laporan data anggota ada nomor, nama, alamat, email, bergabungnya, terus status. Lalu ada output dari laporan data anggota. Bisa di-save juga untuk ke PDF-nya. Laporan data anggota. Save. Ini untuk laporan anggota, untuk outputnya. Lalu ada laporan data penyewaan. Di sini ada nama, judul printer, tanggal sewa, tanggal kembali, tanggal dikembalikannya, total sewa, dan status. Lalu ada output laporan data penyewaan. Bisa di-save juga melalui PDF. Laporan data penyewaan. Ini untuk outputnya. Bisa ekspor ke Excel juga. Di save. Lalu akan dijelaskan kembali kepada Kak Rohani. Perkenalkan, nama saya Rohani, NIM 12192863. Di sini saya akan jelaskan pembuatan dari aplikasi RainIn. Pertama kali kita menyeting di bagian Autolog, di bagian config, lalu database. Untuk nama database-nya adalah app2. Di sini di bagian root-nya kita harus setting. Di sini untuk nama default controller-nya yaitu RainIn. Lalu selanjutnya adalah di bagian helper. Untuk di bagian helper, nama helpernya adalah app2_helper. Selanjutnya, di sini kami sudah membuat controller. Pertama kali kita membuat controller dengan nama, untuk nama controllernya adalah RainIn. Di sini di controller RainIn ini kita akan menampilkan halaman index. Ini adalah untuk halaman home. Lalu halaman about, untuk nama public function-nya adalah public function about. Di sini
untuk halaman news adalah public function news. Ini untuk menampilkan halaman news. Lalu public function kontak adalah untuk menampilkan halaman kontak. Untuk scriptnya seperti ini. Di sini untuk detail printer ini adalah untuk menampilkan detail printer. Nama public functionnya adalah public function detail printer. Selanjutnya kami sudah membuat controller dengan nama member_ranking, di mana di sini adalah untuk menampilkan halaman login, lalu menampilkan halaman daftar. Ini adalah untuk pendaftaran calon pengunjung, lalu halaman my profile ini adalah untuk menampilkan halaman profile, dan di sini ada public function ubah profile. Ini adalah untuk merubah halaman ubah profile. Selanjutnya di sini adalah public function logout. Ini adalah untuk menampilkan halaman logout. Selanjutnya di sini kami sudah membuat controller dengan nama printer. Untuk di controller printer, scriptnya seperti ini. Ini adalah untuk menampilkan form validation dari data printer, lalu hapus printer, ubah printer, dan selanjutnya adalah untuk menampilkan data kategori printer dan juga mengubah kategori printer serta menghapus kategori printer. Dan di sini kami sudah membuat controller dengan nama sewa. Untuk di controller sewa ini adalah untuk menampilkan data penyewaan. Di sini ada public function index untuk menampilkan data sewa, public function detail booking, daftar booking ini adalah untuk menampilkan halaman daftar booking, lalu public function booking detail ini adalah untuk menampilkan detail dari booking, lalu public function sewa untuk menampilkan data penyewaan. Di sini public function ubah status untuk menampilkan ubah status dari penyewaan. Dan selanjutnya adalah pembuatan dari controller laporan. Untuk controller laporan ini adalah untuk menampilkan data laporan mulai dari laporan printer dengan menggunakan public function laporan printer, lalu cetak laporan printer ini adalah untuk mencetak data laporan printer, export Excel ini adalah public function export Excel untuk mengekspor laporan ke dalam export Excel. Lalu laporan anggota, cetak laporan anggota, laporan sewa, public cetak laporan sewa, serta public function export Excel sewa. Selanjutnya kami sudah membuat model. Di sini ada beberapa model booking, model kategori, model printer, model sewa, lalu model user underscore printer. Dan selanjutnya saya akan coba running di browser. Di sini saya akan lihat untuk tampilannya di browser. Saya ketikkan localhost /my app. Selanjutnya saya akan coba lihat untuk tampilan website di browser. Di sini saya ketikkan localhost my app strip project, lalu nama projectnya yaitu ranking, nama foldernya, lalu slash. Ini adalah tampilan dari halaman websitenya. Tampilannya seperti ini. Dan untuk mengakses ke halaman admin, bisa kita ketikkan localhost my app strip project / autentifikasi lalu slash. Kita bisa login, admin, password lalu login, dan kita bisa melihat tampilan dari halaman admin. Kurang lebih seperti ini. Dan saya rasa sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo.